Oke, teman-teman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di seluruh Indonesia, ada kabar gede nih buat kalian. Baru aja diumumin sebuah kebijakan baru yang bisa banget mengubah nasib ribuan pegawai honorer. Nah, terus artinya apa sih ini semua? Dan apa dampaknya buat Anda? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Semuanya berawal dari sini nih, dari secercah harapan yang diungkapkan dalam kutipan ini. Pernyataan dari Pak Faisal Mahardika ini benar-benar menangkap optimisme yang dirasain banyak orang. Ini bukan lagi desas-desus ya, tapi sebuah konfirmasi yang udah ditunggu-tunggu banget. Nah, ini dia inti beritanya, poin utamanya. Proses peningkatan status dari paruh waktu jadi penuh waktu itu resminya bakal dimulai tahun ini. Ini adalah titik awal dari sebuah perubahan besar yang udah lama banget diperjuangkan. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain dulu ya persepsinya. Anggap aja status PPPK paruh waktu ini tuh kayak ya semacam ruang tunggu. Ini adalah status jembatan yang sengaja dirancang buat para tenaga honorer sebelum mereka bisa benar-benar melangkah ke pengangkatan sebagai pegawai penuh waktu. Oke, janjinya sih udah jelas ya, status penuh waktu di depan mata. Tapi detail konkret di balik pengumuman ini apa aja? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng fakta-fakta yang ada. Yuk, kita lihat poin-poin kuncinya. Pertama, ini bukan wacana lagi loh. Kebijakannya udah resmi dikonfirmasi setelah pertemuan penting. Kedua, sasarannya juga jelas banget, yaitu para PPPK paruh waktu. Dan yang paling penting, pemerintah pusat sendiri udah negasin kalau status paruh waktu ini emang cuma sementara, cuma jembatan menuju status penuh waktu. Janjinya kan udah ada nih. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara mewujudkannya? Nah, itu pertanyaan yang lebih penting. Yuk kita masuk ke prosesnya, karena ini bukan perubahan yang bisa terjadi dalam semalam. Ini harus saya tekanin lagi ya, karena ini fundamental banget, prosesnya itu bakal berjalan secara bertahap. Artinya, nggak semua orang bakal diangkat serentak dalam satu waktu. Ini tuh maraton, bukan lari sprint. Dan berhasil atau enggaknya bakal bergantung sama beberapa faktor kunci. Jadi, alirnya tuh gini, semuanya dimulai dari level lokal, dari pemerintah daerah atau Pemda. Pertama, Pemda harus ngecek dulu anggaran mereka, cukup atau enggak. Kalau lampu hijau soal anggaran udah nyala, baru deh mereka bisa ajuin usulan formasi ke Kemenpan RB. Nah, setelah itu, kementerian bakal menetapkan formasi, dan proses pengangkatan bisa dimulai. Terus, gimana soal timeline-nya? Kapan ini mulai jalan? Jadi titik awalnya itu dari hasil seleksi PPPK tahun 2024. Artinya, mereka yang lolos seleksi itulah yang bakal jadi prioritas utama untuk diangkat. Prosesnya pun nggak langsung semua, tapi bakal dibagi jadi beberapa tahap. Oke, prosesnya udah jelas. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa sih yang pegang remote-nya? Siapa yang nentuin ini bakal cepat atau lambat? Yuk, kita cari tahu siapa pembuat aturannya dan siapa yang pegang kuncinya. Ini nih mungkin pertanyaan terbesar di kepala Anda sekarang kan? Kalau pemerintah pusat udah oke, kenapa nggak langsung aja serentak di semua daerah? Nah, jawabannya ada di pembagian peran dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Gini loh pembagian perannya. Kemenpan RB di pusat itu ibaratnya yang bikin aturan mainnya. Mereka lah yang nyusun aturannya. Tapi, nah ini tapinya, yang pegang bola pertama itu Pemda. Mereka lah yang pegang duit anggarannya dan harus proaktif ngajuin usulan formasi. Jadi pusat cuma bisa memproses apa yang diusulkan oleh daerah. Jadi, ini dia nih inti masalahnya. Mau sebagus apapun kebijakan dari pusat, kalau pemerintah daerahnya diam aja, nggak ngajuin usulan karena alasan anggaran atau apapun, ya proses pengangkatan di daerah itu nggak bakal pernah dimulai. Bola sekarang benar-benar ada di tangan pemerintah daerah. Nah, setelah kita paham siapa yang pegang kendali, kita sampai di bagian paling penting nih. Terus, apa yang bisa kita lakuin dengan info ini? Faisal Mahardika, yang kita kutip di awal tadi, ngasih saran yang praktis dan relevan banget. Beliau nyaranin supaya para PPPK di daerah itu melakukan pendekatan langsung ke pemerintah daerahnya masing-masing. Kenapa? Ya karena itu tadi, balik lagi, semuanya bermuara pada usulan yang diajukan oleh kepala daerah. Oke, yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya biar nempel di kepala. 1, kebijakannya udah resmi, ini bukan angan-angan lagi. 2, prosesnya bertahap dan kuncinya ada di Pemda. 3, anggaran daerah jadi faktor penentu utama. Dan 4, langkah paling nyata sekarang adalah berdialog dan melakukan advokasi di tingkat daerah. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini ya. Kebijakan nasionalnya sih udah buka jalan. Tapi kuncinya ada di tangan pemerintah daerah Anda masing-masing. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini bakal terjadi, tapi kapan giliran daerah Anda yang akan bergerak.